Halo, kembali lagi dengan saya Anila Nurulusna. Kali ini saya pengen mereview Redmi Note 9 Pro yang setelah saya pakai 2 bulanan ini. Dan inilah reviewnya. HP ini mempunyai layar 6,67 in dengan Corning Gorilla Glass 5 dengan kamera tengahnya yang tampilannya audio display yang cukup keren dan cukup stylish kalau zaman-zaman sekarang. Layarnya cukup membuat kita semakin tercengang karena lebar banget sih dibandingkan dengan HP yang lainnya. Mungkin untuk gaming dan video oke banget sih untuk kita nonton video atau bermain game. Di bagian kanan terdapat tombol volume dan di bawahnya itu ada tombol power. Dilengkapi dengan sensor sidik jari di bagian samping. Tidak seperti Redmi Note 9 biasa sidik jarinya berada di belakang, tapi Redmi Note 9 Pro sidik jarinya berada di samping. Inovasi terbaru dari Redmi, tapi itu sudah diterapkan di Meizu yang kalian tahu kalau ada resi saya di Meizu itu ada sidik jarinya. Di bagian bawah terdapat speaker mic, lubang USB Type-C, dan 3,5 mm jack audio yang berjajar cukup rapi. Di bagian kiri itu ada tingkat RAI yang terdiri dari 2 nano SIM dan 1 tambahan memori eksternal. Jadi untuk memori 128GB masih bisa ditambah memori eksternal lagi. Di bagian atas seperti biasa Redmi masih menerapkan in-planet untuk tombol remote TV dan 1 Mi kecil. Ini sudah cukup oke sih, khas dari Xiaomi. Dia bisa mengatur remote TV, remote AC dan sebagainya. Ya worth it lah kalau kita bilang untuk Xiaomi tetap menerapkan itu. Di bagian belakang dia mempunyai bodi yang cukup oke dan cukup keren sih. Kalau menurut saya bodinya kelihatan menyala atau pantulan cahayanya oke banget sih. Dan dia mempunyai 4 kamera. Yang kamera utama yang pertama yaitu 64 megapiksel, yang kedua untuk ultra wide-nya itu 8 megapiksel, dan yang ketiga 5 megapiksel makro dan 2 megapiksel deep sensor. Nah, ini masih ada stiker dari bawaannya karena saya males melepasnya. Dari segi desain sih oke banget lah ya. Berbeda dengan Redmi sebelumnya atau Redmi 8 sebelumnya. Nah, ini kita pengen tes dulu hasil kameranya di kamera belakang terlebih dahulu. Untuk foto biasa dengan resolusi biasa aja kita tes terlebih dahulu. Inilah hasil foto pertama dari kamera belakang. Dan kita tes untuk mode foto berikutnya. Untuk yang foto biasa juga di kamera belakang seperti ini. Dan untuk 64 megapiksel seperti ini. Dan ini untuk foto potretnya seperti ini. Hasilnya ya menurut saya sih sudah cukup oke hasil fotonya untuk HP Xiaomi atau Redmi kelas 3 jutaan ini. Dan ini untuk mode makronya atau ya bisa dibilang mode yang kita motret dari jarak dekat biar bisa fokus. Ya inilah mode makronya. Setelah kita tes kamera belakangnya, selanjutnya kita pengen tes kamera depan selfie-nya hasil foto. Selfie biasa 16 megapiksel seperti ini dan hasil foto selfie 16 megapiksel dispenser seperti ini. Cukup oke sih, boleh lah. Dan hasil foto selfie cukup baik, cukup worth it. Dan kita tes selanjutnya nonton video. Untuk video YouTube di HP ini cukup oke lah. Dan dia mempunyai layar yang cukup lebar. Tapi kalau kita lebarkan layar ini otomatis mengurangi resolusi atau mengcropping gambarnya. Tapi untuk penampilan untuk nonton di video ini sudah cukup oke dan sudah cukup worth it lah. Ya pastinya kita betah untuk nonton video drama-drama film layarnya yang cukup besar 6,67 in dengan Corning Gorilla Glass 5 yang cukup worth it banget sih kalau kita nonton video. Setelah puas nonton video, ayo kita lanjutkan tes berikutnya yaitu bermain game. Game yang saya coba di sini adalah Mobile Legends yang gak cukup berat. Kalau kita tes untuk bermain Mobile Legends seperti apa sih di HP ini.
Dengan mode grafis ya bisa disetting ke high atau mode grafis yang settingnya tinggi. Ini mode HP-nya kita setting pada mode tinggi dan lainnya juga mode tinggi. Untuk bermain game di HP ini, untuk kelas Mobile Legends cukup smooth dan cukup lancar. Tidak ada kendala apapun dan dia oke-oke banget sih. Ya, dia dibekali dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Masa sih kurang smooth sih? Kalau masih kurang smooth sih lebih baik dibanting aja HP ini. Canda. Untuk bermain game yang lainnya, untuk Free Fire, PUBG yang pastinya masih smooth. Saya tes di HP ini karena saya tidak sempat recordnya dan cukup worth it aja sih, cukup RAM 6GB nya. Pasti Anda penasaran dengan spek lengkapnya di HP ini. Kita lihat aja tentang ponsel pada HP ini. Dan di tentang ponselnya dia tertulis RAM 6GB sesuai dengan box tadi. Oke banget sih kalau menurut saya, dan versi MUI-nya udah versi yang terbaru, jadi sudah cukup oke banget. Android-nya terbaru dan ini keseluruhan spesifikasinya. Dengan versi MUI 12 dengan versi Android-nya 10. Juga tingkat keamanannya oke banget. RAM 6GB sudah cukup keren banget dan CPU octa-core max yang oke banget sih dengan prosesnya Snapdragon 720. Pasti oke banget. Penyimpanan internalnya 64GB tapi dipakai untuk memori atau bawaan aplikasinya cukup besar banget sih. Dari 64GB masih tersisa 9,58GB lah. Ya bisa dibilang 20GB untuk menyimpan bawaan aplikasi di HP ini. Cukup memakan memori sih kalau menurut saya. Bawaan aplikasi di HP ini kalau nggak perlu silahkan kalian uninstall aja aplikasinya yang ada di HP kalian. Itulah selengkapnya spek yang ada di HP ini. Selain kamera biasa, pada HP ini dia juga mempunyai Google Lens atau Google kamera yang bisa dibilang kamera smart lah. Kita bisa mendeteksi benda-benda yang kita foto dan kita bisa langsung searching di Google. Google akan langsung mendeteksi secara langsung. Jika langsung terkonek, dia akan berfungsi dengan baik. Dan jika jaringan nggak terkonek, jadi nggak bisa berfungsi dengan baik. Kalau sudah connect dengan jaringan, pasti kalian lebih mudah untuk mendeteksinya. Untuk spesifikasi lengkap banget sih di HP ini, silahkan lihat di sisi kiri pada video ini. Silahkan baca satu persatu speknya dan Anda lihat sih apa saja kelebihannya dan apa saja yang nggak ada di HP ini, dengan akses sinyal yang cukup oke dan perpindahan aplikasi yang cukup keren. Dan HP ini sangatlah worth it sih kalau kita berpindah satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Dan di kiri ada mode berita dan lain-lainnya. Cukup oke sih untuk tombol notification-nya. Dan lainnya sudah cukup keren dan cukup worth it kalau kita pengen beli HP ini. Emang sih harganya sudah kelas menengah dengan harga 3,550, tapi masih mending lah daripada HP-HP yang lain. Untuk performa yang oke, RAM yang gede dengan memori internal yang gede, cukup worth it sih kalau kita membeli HP ini. Ini hasil video kamera muka depan dengan mode film atau frame film. Ya sudah ada mode filmnya sih ya, sudah cukup lah. Kelihatan kayak layar-layar film di bioskop. Oke baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang review Redmi Note 9 Pro. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.